Jam berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatul iman, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan inayah, yang telah memberikan pertolongan kepada kita semua, sehingga dengan inayah dari Allah Ta'ala kita bisa beraktivitas dengan beraneka ragam macam bentuk aktivitas. Mudah-mudahan pertemuan kita pada siang hari ini mudah-mudahan menjadi pertemuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan semoga amaliyah yang telah kita lakukan, baik yang wajib maupun yang sunnah, mudah-mudahan menjadi amal yang diterima oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, menindaklanjuti materi kita pada bulan yang lalu berkaitan dengan tazkiyah an-nufus, upaya untuk mensucikan jiwa. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang pentingnya kesucian hati. Ya, pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang pentingnya kesucian hati. Dan siang ini kita akan membahas jangan kau biarkan hatimu ternoda. Materi ini memberikan sebuah isyarat. Materi ini memberikan sebuah sinyal
bahwa ada perkara-perkara yang apabila dialami oleh seseorang, apabila diamalkan seseorang, maka perkara tersebut bisa mengotori hatinya, bisa menjadikan hati yang bening itu berubah menjadi hati yang keruh. Ya, hati yang suci itu bisa ternodai, bisa terkotori oleh perkara-perkara tersebut. Banyak faktor-faktor yang akan menjadi sebab kenapa hati bisa ternoda, kenapa hati bisa kotor. Sementara pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas bahwa kesucian hati, selamatnya hati merupakan tiket. Saya ulangi, kebersihan hati dan kesuciannya itu merupakan tiket. Allah menjadikan kesucian hati itu tiket untuk bertemu dengan Allah, tiket untuk bertemu dengan rahmatnya, tiket untuk meraih anugerahnya, tiket untuk mendapatkan hidayahnya. Ya, termasuk dalam kajian seperti ini, kita ngaji di tempat yang sama, ustadz sama, materi sama, pulang sama, hasilnya kenapa? Kok bisa hasilnya beda ini? Salah satu sebabnya adalah bening dan keruhnya hati. Karena orang ngaji itu punya niat yang macam-macam, Pak. Ada yang murni, bener. Ada yang kurang murni. Ada salah satu jamaah di Sidoarjo itu, saya tanya, dari mana, Pak? Saya jauh, Pak. Dari mana? Perak. Masya Allah. Kok jauh-jauh dari sini, kenapa? Kok jenengan cari? Penasaran. Setelah ketemu kecewa kali. Jadi ada yang talabul ilmu itu sekedar hadir, ya kumpul-kumpul lah, mumpung ada orang, ya, simpel sih, daripada duduk-duduk di rumah. Maka ini memiliki pengaruh yang sangat besar masuk dan tidaknya ilmu ke dalam hati. Nah, ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum kita masuk pembahasan inti, ada beberapa poin penting untuk kita renungkan bersama. Pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau SAW mengatakan, "Mamin mauludin illa yuladu alal fitrah." Tidaklah seorang yang dilahirkan melainkan dia lahir dalam keadaan fitrah. Ya, tidaklah seorang dilahirkan melainkan dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menyebabkan anak ini menjadi Nasrani, menjadi Yahudi, menjadi Majusi. Orang tuanya yang menjadi sebab. Kenapa anak ini menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi? Yang menjadi sebab adalah
orang tua. Di hadis itu tidak disebutkan orang tuanya lah yang menyebabkan anaknya menjadi muslim. Tidak disebutkan demikian. Kenapa? Karena ketika lahir itu sudah dalam keadaan muslim. Makanya makna fitrah yang dimaksud di situ itu bayi lahir dalam keadaan fitrah itu maknanya adalah dalam keadaan muslim. Kapan mulai keislamannya ini? Sejak kita berada di alam arwah. Ketika calon-calon janin itu masih berada di tulang sulbi, itu sudah dimintai persaksian oleh Allah. Makanya ada teman-teman diskusi ini. Kalau orang mu'alaf masuk Islam, di situ keislamannya dan ada yang mengislamkan. Dia membaca syahadat dan ada mengajari syahadat. Nah kita dulu masuk Islamnya saya ngajari syahadat sinten. Halo? Ya wis roro Islam ngono kuwi. Lha nggih ta? Sing Islam jenengan sinten? Sing menyaksikan syahadat jenengan sinten? Ini renungan bagi kita. Jadi kita Islam itu sejak ada di alam arwah. Ketika calon janin, bukan janin, calon janin itu masih ada di tulang sulbi. Itu sudah dimintai persaksian oleh Allah. Dibuka surat 7 ayat 172. Surat 7, surat apa Bu? Al-A'raf. Jadi kalau nganggur-nganggur, ibu-ibu hafalkan nama-nama surat. Yang penting namanya hafal walaupun suratnya ndak hafal. Ya. 172 sudah ketemu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz akhadha rabbuka min bani Adam min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Iya. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Rabbmu? Mereka menjawab, betul, engkau Rabb kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami, yaitu Bani Adam, adalah orang-orang yang lemah terhadap ini, yaitu keesaan Allah. Kalimat ini Bu, kalimat qalu bala syahidna, inilah persaksian kita. Sehingga dengan ayat ini setiap bayi yang lahir dalam keadaan apa makna fitrah tadi? Muslim, bersih dari kotoran-kotoran kesyirikan. Itu makna fitrah. Sampun jelas? Nah, jadi bayi lahir dalam keadaan fitrah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala menuntut. Allah Subhanahu wa ta'ala menuntut pada saat manusia meninggal dunia,
harus dalam keadaan fitrah, sebagaimana ketika dia dilahirkan. Allah Subhanahu wa ta'ala menuntut manusia pada saat meninggal dunia harus dalam keadaan fitrah, harus dalam keadaan muslim, bersih dari kotoran-kotoran syirik. Dituntut oleh Allah. Surat Al-Imran 102. Surat Al-Imran surat keberapa? Dalam ketiga, ayat 102. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di sana, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Iya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Manusia lahir dalam keadaan muslim, Allah tuntut ketika mati harus berada di atas kemusliman. Lahir dalam keadaan fitrah, meninggal harus dalam keadaan fitrah. Meninggal dalam keadaan bertauhid, meninggal harus dalam keadaan bertauhid. Itu tuntutan dari Allah. Berarti kita punya PR yang panjang. PR-nya apa? Hah? Saya ulangi. Ngajinya santai mawon pun tegang-tegang. Kok sepaneng gitu. Ini bukan ujian nasional. Santai mawon. Manusia lahir dalam keadaan fitrah, Allah menuntut meninggal dalam keadaan, karena fitrah itu yang dijadikan tiket oleh Allah Ta'ala nanti. Jenengan terbebas dari murka Allah, kita terbebas dari azab Allah, kita diberi rahmat, bertemu dengannya, bertemu dengan ampunan dan karunia-Nya. Itu kalau kita meninggal dunia mampu membawa qalbun salim. Kan materinya kemarin begitu, walaupun jenengan sudah lupa-lupa ingat. Oke kan? Allah katakan apa? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana harta dan anak-anak tidak lagi berguna kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang surat apa? Al-Quran. Nanti bangannya sampai mikir angel-angel. Surat apa bu? Asy-Syu'ara surat 26 ayat 88 dan 89. Ojo dicatat winganane wis dicatat kok. Ya di buku Anda sudah ada, cuma jenengan ndak ingat. Sudah ya? Nah, jadi kalau sudah disimpulkan demikian, manusia lahir dalam keadaan fitrah, Allah menuntut kita dalam keadaan fitrah, berarti kita punya PR yang panjang. PR-nya apa? Menjaga kefitrahan ini. Ini PR kita. Sehingga nanti kalau pada saat Allah wafatkan kita, kita mampu membawa hati yang bersih, kita mampu membawa hati yang selamat, kita mampu membawa jiwa yang taslim kepada Allah. Itu adalah
itulah orang-orang yang sukses hidupnya. Itu kesuksesan dalam hidup. Illa man atallaha biqalbin salim. Nah, kita punya PR ini, Pak. PR kita dari lahir sampai meninggal dunia, menjaga kefitrahan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita sebagai manusia hidup itu tidak lepas dengan yang namanya problem. Betul, Ibu? Ada satu saja ibu-ibu yang hidupnya tidak punya masalah? Halo? Ada satu saja di antara ibu-ibu yang hidupnya tidak punya masalah? Ada? Ini berarti bermasalah semua. Walaupun sampai tinggal di Cimon, Cimol, Cimin, tetap ada problem. Atau tinggal di Cilok. Ini hidup. Di manajemen kayak apapun, di program kayak apapun, ditata kayak apapun, direncanakan secantik apapun, hidup manusia tidak lepas dari problem. Persoalannya adalah, sementara di dalam jiwa manusia itu ada sifat istiqjal. Sifat dasar manusia, tabiat dasar manusia itu punya sifat istiqjal, sifat tergesa-gesa. Sehingga kalau ada masalah, ada problem, ada konflik, ingin segera masalahnya itu selesai. Nah, disitulah yang kemudian ketika punya problem ingin cepat selesai, ketika punya masalah ingin cepat ini, punya masalah kepingin cepat sukses. Akhirnya tidak sedikit orang-orang mengambil jalan langsung kata bersambung. Betul, Ibu? Tidak ada ceritanya, ya Allah, Engkau telah memberikan ujian kepadaku, tolong jangan segera Engkau hilangkan. Ada yang begitu? Ada, Bu? Sing ahli tahajud pernah nggak? Jenengan, ya Allah, aku ingin menikmati permasalahanku ini, tolong Engkau perpanjang sedikit. Ada? Ibu-ibu Cimon yang paling rumongso alim gitu, pernah doa sekali aja begitu, ya Allah, tolong agar aku semakin nikmat berdoa kepadamu, tolong Kau perpanjang masalahku. Tidak ada. Nah, problem-problem inilah yang kemudian menjadi sebab ternodainya kesucian itu. Sebab ketika orang mengambil jalan pintas itu tidak sedikit jalan-jalan tersebut tidak dibenarkan menurut syariat. Nah, di sini pentingnya manajemen hati, kesabaran jiwa. Makanya ada doa, Rabbis rahli, ya Allah lapangkan dada saya. Maksudnya lapangkan dada itu bukan dengan fitness, bukan. Ya dodone tok sing ngombo, ning atine ciyo. Kelapangan hati itu bisa diperoleh dengan dua hal. Jembare hati, lapangnya jiwa, itu bisa diperoleh dengan dua hal. Yang pertama,
Quwwatul ilmiyah, luasnya ilmu. Wawasan luas, pengalaman luas, wacana luas. Ilmu. Nah, ilmu itu bisa diperoleh dengan dari dua sumber. Pertama, dari sumber akademik, sekolah, ngaji seperti ini, itu dapat ilmu. Ini menghasilkan teori. Jadi ilmu bisa diperoleh dari dua sumber. Pertama apa? Dari akademik, dari belajar, dari ngaji, dari sekolah, dari kuliah. Itu menghasilkan sebuah teori. Yang kedua, ilmu bisa diperoleh dengan peristiwa. Itu menghasilkan pengalaman dan pemahaman. Makanya orang semakin banyak peristiwanya, banyak pelajaran yang diperoleh. Makanya nek ono masalah sing seneng. Kenapa? Karena dengan ada masalah-masalah hidup itu kita memiliki pengalaman. Diasah hidup itu. Makanya mbah-mbah kita yang sudah berpengalaman rumah tangga wis tuwa sing jenenge mangan pedes asin nih wong urip nih. Gak kaget dengan problem-problem masalah. Begitu anak yang masih menikah, baru punya anak, bingung menghadapi masalahnya. Laras, coba ada seorang ibu-ibu menanyai anak yang baru melahirkan. Ditanya, ya apa nduk anakmu kabare? Oh alah bu, bengi gak sok turu, nangis terus, rewel sak bapake. Repot. Hah? Ketika sang ibu mendengarkan anaknya menceritakan anaknya menangis, gak bisa tidur, kaget apa enggak? Kaget apa enggak? Apa katanya? Ya wis muni ku nduk, sing jenenge arek bayi. Iku mek sitok, ibu dulu 10. Kenapa beliau tenang? Hah? Keluasan ilmu. Makanya kalau punya masalah, jangan fokus kepada masalahnya, cari hikmahnya. Nanti kita akan bersama-sama menghadapi masalah. Sampeyan cek seneng nek ana masalah. Tapi sampeyan ketoke lemu-lemu. Ana masalah tambah seger-seger. Sudah Ibu? Ini persoalan. Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana cara kita untuk mensucikan jiwa yang sudah ternoda ini. Jiwa kita ada nodanya. Jiwa kita ada kotoran-kotorannya. Makanya ngaji kadang-kadang gak gampang nyantol. Hafalan gak apa-apa. Wong pengajiannya tadi semangat nek gak ono program. Nek ono program langsung dadi tuwek kabeh. Ayo coba besok kita adakan program hafalan. Mboten saged. Kenapa? Tua. Loh gitu. Saya kemarin ngaji teng pundi. Saya pancing Bapak-bapak, ibu-ibu takmir ini pernah rekreasi mboten? Harus rekreasi. Emak-emak siap ngono langsung, Masya Allah. Saya ngomong mak-mak ini siap. Padahal wis tuwek-tuwek. Nek kena acara rekreasi udah dinom kabeh. Makanya membuat ibu-ibu gampang tuwek niku cepet. Kengkon hafalan langsung tuwek. Ini
Ini PR Ibu yang harus serius kita tangani. Enggak gagal kita dicatat. Satu ingat dicatat, surga tidak akan pernah ditempati orang yang bermaksiat kepada Allah. Ingat berapa kesalahan Nabi Adam sehingga dia dikeluarkan dari surga? Berapa? Satu kesalahan dan tidak pernah terulang. Satu kesalahan dan tidak pernah terulang. Sementara kita, ayo, kesempatan terbaik adalah pada saat ini. Jangan ibu-ibu nanti saja kalau anak-anakku sudah lulus. Jangan. Nanti saja kalau anakku sudah menikah semua, saya kayaknya longgar. Ndak, takonono sing tuwek-tuwek ini. Anak sudah rumah tangga, beban bukan semakin berkurang Ibu. Betul Pak? Sing pengalaman. Aduh. Saat yang paling tepat sekarang sudah. Sekarang perbaiki diri. Waktu yang akan datang belum tentu itu milik kita. Saged dipaham? Saged dipaham? Satu-satunya waktu milik kita adalah sekarang. Allah memberi manusia waktu itu 3 waktu. 1 masa lalu. Apapun ceritanya, apapun keadaannya, apapun warnanya sudah lewat. Baik buruknya sudah lewat. Dan itu tidak bisa kita ulang kembali. Yang kedua, masa yang akan datang, yang belum tentu itu milik kita. Betul Pak? Sampai rencana 1 tahun yang akan datang, 1 hari akan datang kita meninggal, siapa tahu? Ya, waktu yang akan datang belum tentu milik kita. Satu-satunya milik kita adalah ketika kita masih hidup ini. Makanya sekarang kita mulai untuk memperbaiki diri. Dari hal yang paling mudah untuk kita lakukan. Mana yang paling mudah dan yang paling penting itu kita lakukan dulu. Oleh karena itu, berharap dengan pertolongan Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita untuk memperbaiki diri ini. Ya, semoga Allah memberikan kekuatan lahir batin kepada kita untuk bisa berjalan mengisi waktu yang masih tersisa ini. Dan kita tidak tahu berapa waktu lagi Allah memberikan kesempatan pada kita. Dan kita tidak tahu Pak, bisa jadi nanti jenengan meninggal dulu, saya menyusul, atau saya menyusul jenengan dulu. Monggo, silahkan. Saya ngikut aja lah. Jenengan dulu, saya menyusul boleh. Saya menyusul jenengan dulu, silahkan. Nah ibu-ibu, sekarang adalah langkah-langkah bagaimana kita mensucikan hati. Pertama, jalan untuk meraih kesucian jiwa adalah an yas'alal abdu. Hendaknya seorang hamba minta tolong kepada Allah, memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, agar Allah menganugerahkan kepadanya kesucian hati, agar Allah mensucikan hatinya, agar Allah menghapus noda-nodanya, aib-aibnya. Ya. Kenapa kita harus berdoa? Karena ini wilayahnya Allah. Ini urusan hati. Makanya kalau sudah urusan hati, urusannya kepada Allah, baik itu diri sendiri maupun orang lain. Doa.
Mari kita lihat, Allah menjelaskan bahwa kalau bukan karena pertolongan Allah, manusia tidak akan mampu mensucikan dirinya kalau tidak dengan pertolongan Allah. Surat 24 ayat 21. Surat 24 ayat 20. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinna Allah yuzakki man yasha wallahu sami'un alim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, kalau bukan karunia Allah, kalau bukan rahmatnya Allah, kamu tidak akan bisa mensucikan dirimu selama-lamanya. Oleh karena itu, dengan adanya ayat ini, satu, jangan ada seseorang di antara kita yang merasa lebih bersih dari orang lain. Jelas? Dengan adanya ayat ini, jangan ada di antara kita yang merasa lebih bersih dari orang lain. Ini nasihat pertama. Yang kedua, jangan tertipu dengan amal-amal solehnya sendiri. Jangan tertipu dengan kebaikan-kebaikan dirinya sendiri. Karena amal-amal yang baik itu nanti akan ditimbang dengan dua timbangan. Yang pertama ditimbang dengan timbangan ikhlas, yang kedua ditimbang dengan timbangan sunnah. Sesuai enggak dengan sunnah? Amal itu akan ditimbang dengan dua timbangan. Satu ditimbang dengan timbangan ikhlas, yang kedua ditimbang dengan timbangan sunnah. Artinya amal yang dilakukan itu ikhlas karena Allah apa enggak? Walaupun bagus, walaupun berkualitas, walaupun besar, tapi kalau enggak ikhlas enggak akan sampai kepada Allah. Ya. Yang kedua, walaupun bagus, istimewa, tapi enggak sesuai dengan sunnah, juga enggak akan sampai kepada Allah. Maka tidak boleh seseorang terperdaya dengan amal-amal solehnya. Jangan kita takjub dengan amal soleh kita, jangan. Jangan orang bangga dengan ketaatannya, jangan. Kenapa? Karena kita tidak tahu amal kita diterima atau tidak. Jadi pesan pertama tadi apa? Janganlah seseorang menganggap dirinya lebih suci dari orang. Yang kedua, jangan seseorang terjebak, tertipu, kagum dengan amal-amal sendiri. Terus bagaimana kita mensikapi amal ini? Berharap dan takut.
berharap dan takut. Jadi ibu-ibu kalau ingin punya amal yang berkualitas, ya, kalau bapak ibu ingin punya amal walaupun sederhana tapi berkualitas, hendaknya waktu mengamalkan ada harapan yang diinginkan di dalam amal itu, ada yang dicari dengan amal itu. Orang kalau beramal ada yang diharapkan dari amal itu dengan tidak ada yang diharapkan, itu beda, Bu. Bahasa guyon saya, ibu-ibu kalau bikin nasi goreng untuk suami dengan lomba di kecamatan itu beda. Beda apa enggak? Kalau untuk lomba itu istimewa semuanya. Mentimun dilajang, dihias, tomat dihias, dadar telur dihias, baru dincepno. Untuk suami kathok ana dhewe. Beda apa enggak? Kenapa untuk lomba begitu istimewa model dan rasanya? Apa? Karena ada sesuatu yang diharapkan, ingin karyanya itu dihargai, ingin produknya itu dinilai. Coba ibu renungkan, kapan terakhir kita waktu sholat saya ingin, ya Allah tolong kau hargai rukuk saya ini, hargailah, aku minta rukukku, sujudku dinilai oleh Allah. Pada saat itu kita akan menampilkan penampilan yang terbaik. Karena ada keinginan tadi, harapan, yang ada harapan. Jangan bangga, jangan takjub dengan amal soleh. Yang ketiga, jangan sekali-kali meremehkan orang lain. Jangan sekali-kali meremehkan orang lain. Kenapa? Karena sesuatu itu banyak orang-orang yang tersembunyi yang dimuliakan Allah Ta'ala. Nggak ketara, Bu, namanya nggak terkenal, orang-orang pun nggak mengenalnya. Bahkan ada banyak yang meremehkan. Justru ini kalau berdoa tidak ada satupun pintu langit yang 7 itu tertutup. Seperti ceritanya Uwais Al-Qarni. Pernah dengar? Itu Uwais itu kalau ngangkat tangan semua pintu langit langsung terbuka. Padahal dia bukan orang yang ahli tafsir, juga bukan ahli hadis, juga bukan. Masya Allah, doanya terkabul. Nah, doa nggak pernah dikabulkan oleh Allah. Coba kalau zaman sekarang punya kelebihan doa terkabul, buka praktek. Ayo. Allah. Pesan dari ayat ini, satu, jangan anggap diri seseorang lebih suci dari orang. Yang kedua, jangan pernah takjub dengan amal-amal kita. Yang harus kita lakukan, adanya harapan dan khawatir dari amal ini. Kemudian yang ketiga, jangan sekali-kali meremehkan orang lain. Nah, sekarang apa doa yang harus kita baca untuk mencapai kesucian ini? Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah satu, beliau mengatakan Allahumma tahhir qalbi. Allahumma tahhir qalbi. Ya Allah, bersihkan hatiku. Ya Allah, bersihkan hatiku. Minan nifaq, dari penyakit munafik, dari penyakit kemunafikan. Allahumma tahhir qalbi,
minan nifaq. Wa amali, dan bersihkan amalku, sucikanlah amalku, minar riya, dari penyakit riya. Ini penyakit yang sangat ekstra berbahaya. Kenapa? Karena yang melakukan bisa jadi nggak sadar sama sekali, Pak. Karena riya itu dikatakan Nabi seperti semut hitam yang berjalan di atas batu yang hitam di waktu yang gelap. Riya itu seperti itu, seperti semut hitam berjalan di atas batu yang hitam di malam yang gelap. Delok watune lho ora ketemu. Ini artinya apa? Sangat samar, Ibu. Bisa jadi orang yang melakukan gak sadar sama sekali. Ada ibu-ibu bertanya, Ustaz, gimana hukumnya sedekah namanya dicatat di buletin, kemudian buletin itu diedarkan seperti di yayasan-yayasan kan begitu? Apa hukumnya itu, Ustaz? Boleh apa enggak? Maka kami jawab boleh. Kalau yang ditanyakan hukum, boleh, Pak. Nama dicatat, ibu ini 500, ibu ini 600, ibu ini 1 juta, tidak masalah, boleh. Terus ibu yang pertama tadi mengatakan, apa itu tidak termasuk riya? Maka kami jawab, tergantung niat. Kalau niatnya itu tidak ada unsur-unsur supaya dipuji manusia, karena untuk pelaporan, transparan, laporan dari keuangan, maka nggak masalah. Bahkan kalau perlu wajib menulis nama, khawatir nantinya ada ketidakjelasan itu. Jadi tergantung dari apa tadi? Jadi hukumnya boleh apa enggak? Boleh. Lantas ibu tadi mengatakan, kalau saya Ustadz lebih baik tidak. Lah itu keutamaan. Jadi kalau pertanyaannya beda Ustadz, boleh enggak dicatat atau tidak? Ini berarti yang ditanyakan apanya? Hukum. Ustadz lebih baik mana sedekah ditulis namanya dengan tidak? Maka jawabnya lebih baik tidak, karena lebih selamat. Itu keutamaan. Sakit dipahami? Nah, ibu ini dengan terang mengatakan, kalau saya Ustadz lebih suka tidak usah dicatat, supaya hati ini lebih selamat. Saya alhamdulillah Ustadz bersama suami saya itu sudah menjadi donatur di 10 panti asuhan, dan nama saya tidak ditulis di situ. Dan tidak satupun orang yang saya beritahu, katanya. Masya Allah. Saya tersinggung. Saya tersinggung. Dia mengatakan tidak seorang pun saya beri. Terus aku iki opo? Aku iki jen apa toyol? Kok tidak seorang pun saya beri? Nanti tanya ustadz yang lain begitu lagi. Nanti tanya ustadz yang ketiga begitu lagi. Sampai 10 ustadz dia mengatakan tidak ada seorang pun yang saya beri. Padahal sing ngerti wis 10 ustaz. Ini riya tanpa sadar, ya Allah. Saged dipaham. Nah, makanya kita berdoa pada Allah. Yang kedua doanya apa? Wa amali minar riya. Ya, wa amali minar. Saya ulangi ya dari awal. Allahumma tahhir qalbi. Wahai Allah, sucikan hatiku. Minan nifaq, dari kemunafikan. Wa amali, dan bersihkan amalku. Minar riya, dari penyakit. Yang ketiga, wal lisani, dan bersihkan lisanku. Ya, wal lisani, dan bersihkan lisanku. Minal kadhibi, dari kedustaan. Ya, agar kita tidak menjadi orang yang suka berbohong. Bersihkan lisanku dari kedus. Yang keempat,
Wa aini, dan bersihkan mataku. Minal khiyanati, dari pengkhianatan. Bersihkan mataku dari pengkhianatan. Innaka ta'lamu, sesungguhnya engkau mengetahui. Wa innaka ta'lamu, dan sesungguhnya engkau mengetahui. Khainatul a'yun, pengkhianatan mata. Sungguh engkau mengetahui tentang pengkhianatannya mata. Wa ma tukhfis sudur, dan engkau mengetahui segala yang tersimpan di dalam hati. Wa ma tukhfis sudur, dan engkau mengetahui segala yang tersimpan di dalam hati. Kalau seandainya ibu-ibu kesulitan membaca doa dengan kalimat Arab, maka boleh dengan kalimat yang Anda pahami, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Saged dipahami, Bu? Nah, jadi kalau nanti kita punya suami kok hatinya keras, sulit menerima doa, kuatkan doa. Baik, ini langkah pertama. Yang kedua, agar Allah menganugerahkan kepada izam fi tolani. Dadi ndolek ilmu niku sing tekun, sing serius, sing ajeg. Ya, kata orang Jawa, ojo deng-deng ser. Napa deng-deng ser? Apa? Kadung semangat belajar, begitu malas sedikit dia tinggalkan. Ini jangan begini. Yang iltizam, yang istiqomah, yang dawam. Dawam itu selalu. Apa korelasinya antara ilmu dengan kesucian hati? Apa korelasinya? Kenapa untuk mensucikan hati kok dengan ilmu? Pertama, karena ilmu merupakan furqan, pembeda. Jadi kalau seseorang itu mengkaji, belajar dan terus belajar, maka orang tersebut insya Allah akan diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa membedakan. Ya, karena untuk membedakan sesuatu kita harus punya ilmunya. Ini benar apa salah? Coba ibu masih ingat dulu sebelum kita ngaji, tahu nggak tentang larangan seputar wanita? Tahu, Bu? Apa saja yang nggak boleh dilakukan oleh seorang wanita? Ya, seputar kepala saja, Bu. Wanita itu berpotensi melakukan dosa ada 25 pintu. Nggak stop. Nggak serem nih. Ayo coba ibu sebutkan 25 itu dari kepala itu. Ini kalau nggak punya ilmu ngerti apa enggak? Nggak ngerti, padahal kepala kita ini penuh kemaslahatannya, itu terbuka sebanyak-banyaknya, dosa juga terbuka sebanyak-banyaknya. Tinggal apanya? Ilmu. Haruskah seperti ngelihat
Apa yang harus dilihat dan kenapa harus dilihat? Dampaknya bagaimana ketika kita melihat? Itu sekedar melihat. Nah, hati-hati, penglihatan itu faktor dosa dan juga faktor hidayah. Tergantung apa? Kemana bola mata ini kita arahkan. Lisan juga demikian. Lisan ini 1000 pintu surga akan terbuka, 1000 pintu neraka juga akan terbuka. Tergantung lidah kita digerakkan dengan apa. Ilmu yang menggerakkan pasti maslahat. Jelas? Kapan-kapan kita akan bahas min afatil lisan, dampak yang mengerikan dari pengaruh lisan. Insyaallah. Itu yang pertama. Ilmu merupakan apa? Apa Bu tadi? Furqan. Ya. Adab-adab makan, gak boleh makan bagaimana, harus makan bagaimana, itu ilmu yang berbicara nanti. Gak ngerti ilmu, gak ngerti kita. Kita tahu kalau makan, minum panas gak boleh ditiup mulai kapan? Bisa jadi mulai hari ini baru tahu. Bisa jadi karena sebelumnya tidak pernah dapat ilmu tentangnya. Makan, minum yang panas tidak boleh ditiup. Nah, itu mulai kapan kita tahu? Mulai kita mendengar ilmu. Saged dipahami? Ini yang pertama, furqan. Allah memberikan furqan dengan ilmu ini sehingga orang yang mendapatkan ilmu tahu, ngerti, bisa membedakan mana yang benar dan mana yang harus dikerjakan dan mana yang tidak boleh dikerjakan. Seperti masuk masjid, adab-adab dalam masjid, ada larangan-larangan? Ayo Ibu coba sebutkan apa saja larangan di dalam masjid. Dilarang jual beli. Jadi pesan pulsa dari masjid tidak boleh. Gak ngerti kadang. Mas, tolong kirim pulsa. Aku sih di masjid. Pesan Gojek di masjid, ya gak boleh. Karena ada terus apa lagi? Apa lagi? Hah? Ayo apa lagi? Banyak perkara-perkara. Ya. Ya, banyak perkara pertengkaran, perdebatan tidak boleh di dalam masjid. Debat tidak boleh dalam masjid. Ya. Banyak hal. Nah, ini yang pertama, kenapa ilmu? Yang kedua, apa korelasi antara ilmu dengan kesucian hati? Apa korelasinya antara ilmu dengan kesucian hati? Yang kedua, ilmu yang bermanfaat akan melahirkan rasa khosyah. Ilmu yang bermanfaat akan melahirkan rasa khosyah, melahirkan rasa takut kepada dosa. Jadi nek kula sampeyan ngaji mampu melahirkan rasa takut kepada dosa, mau melakukan ini takut dosa, melakukan itu takut dosa. Itu tanda-tanda ilmu yang bermanfaat.
Anda berhasil mendapat ilmu nafi'. Jelas Ibu? Jadi ciri-ciri orang itu mendapat ilmu yang bermanfaat ada 2. Ya, tanda-tanda seseorang mendapat ilmu yang bermanfaat ada berapa? 1, melahirkan rasa khosyah, melahirkan rasa takut kepada dosa. Yang kedua, melahirkan rasa khusyuk. Melahirkan rasa khusyuk. Itu ciri-ciri ilmu yang bermanfaat. Yang pertama, melahirkan apa? Rasa takut. Nah, dengan rasa takut itu seseorang terhindar dari perbuatan maksiat karena rasa takutnya. Ya, karena rasa takutnya orang terhindar dari perbuatan maksiat. Dibuka surat 28 ayat surat 35. Surat 35 ayat 28. Surat 35 ayat berapa? 28. Iya, langsung terjemah dibaca. Iya. Dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ya, Allah mengatakan sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah ulama. Ini yang dijelaskan bahwa ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang melahirkan rasa takut kepada Allah Ta'ala, rasa takut kepada dosa. Rasa takut itulah yang kemudian menjadikan penghalang dirinya melakukan dosa. Jelas ini Bu? Kalau ada seorang suami yang punya rasa takut kepada Allah, tidak akan berdosa untuk melakukan dosa kepada istrinya. Menyakitinya, mendoliminya, menyanyiakannya, mengkhianatinya, nggak mungkin dilakukan. Kalau orang itu punya rasa takut kepada dosa. Ya, demikian pula para istri. Tidak mungkin dia durhaka sama suaminya kalau dia punya rasa takut kepada dosa. Maka rasa takut kepada dosa itu yang akan menyebabkan penghalang orang melakukan dosa. Jelas ini? Jadi kalau ada orang berani melakukan dosa, itu merupakan tanda hilangnya rasa takut dari hatinya. Karena sudah nggak ada yang ditakuti, Pak. Takut kepada Allah enggak, takut kepada dosa enggak, takut kepada azab enggak. Jadi kalau orang tidak punya rasa takut, kira-kira apa yang dilakukan? Hah? Sesuka dia. Mau jalannya apa saja, wong hilang rasa takutnya. Makanya anak-anak kita jangan diajari takut pada orang tua, jangan. Ajari anak kita takut kepada Allah Ta'ala. Kalau anak takut kepada Allah, tidak mungkin dia durhaka sama orang. Tidak mungkin. Nah, ini korelasinya antara ilmu dengan kesucian hati. Jadi kalau ilmu yang bermanfaat itu akan melahirkan rasa takut. Rasa takut menjadikan orang tidak berani melakukan maksiat. Suci hatinya. Nah, coba ibu-ibu yang sudah mengkaji dan sudah punya rasa takut, menemukan benda di jalan. Tas, ada uang puluhan juta di sana, ada KTP-nya jelas, berani ngambil 1 rupiah saja? Ayo coba. Tidak mungkin kita berani melakukannya.
Yang punya duit gak ngerti, orang lain gak ngerti, kita pun gak mencuri, kita nemu, tapi kita tahu syariatnya. Nemu barang orang yang sudah jelas pemiliknya tidak boleh digunakan, tidak boleh dipakai, karena sudah jelas orang yang memilikinya. Kalaupun tidak jelas, dalam ilmu syariat perlu disimpan dulu. Kalau memang benda itu sangat berharga, nggak boleh difungsikan. Makanya lebih selamat nggak usah diambil, eman. Ya, itu bukan harta karun itu. Jelas Ibu? Ini yang kedua. Kenapa mensucikan hati harus dengan tolabul ilmu? Yang pertama apa tadi alasannya? Ilmu itu merupakan furqan, pembeda. Jadi perubahan orang sudah ngaji dengan belum jelas beda. Semua menggunakan ilmu. Coba bersin. Orang yang sudah ngaji sunnah dengan belum, itu beda. Saya lihat mbak ngomong putune wajib plus napa tungane gelis gede ngono tungane. Ono tungane gelis gede. Doa bersin, Mbak kok jadi gelis gede gitu kan. Itu belum lagi kalau ceguken, Mbak, dicokotno gombal, ditemplekno batu. Ono dongane ceguk ngaliyo nang batu. Astagfirullah. Kita kok sapa? Ini yang pertama. Korelasi antara ilmu dengan hati yang kedua apa tadi alasannya? Dalam hati ilmu yang bermanfaat melahirkan sifat khasyah, ya, melahirkan rasa takut. Makanya kalau jenengan wis ngaji punya rasa takut kepada dosa, itu tanda-tanda jenengan sukses ngajinya. Pasti akan terjadi perubahan, pasti akan terjadi perubahan, berubah sifat ini, insyaallah. Yang ketiga apa alasannya? Kenapa untuk mensucikan hati dengan ilmu? Yang ketiga, Allah menamakan ilmu itu dengan istilah ar-ruh. Allah menamakan ilmu itu ibarat ruh. Ruh itu adalah sesuatu yang menyebabkan sesuatu menjadi hidup. Dadi nek ati niku ana Al-Qur'ane, ati niku nek ana ilmune, hati itu bergerak untuk beramal. Hidup hati itu, Pak. Ya. Allah menamakan Al-Qur'an itu dengan dengan apa? Ruh. Allah menamakan ilmu Al-Quran itu sebagai apa? Ruh. Kita buka surat 42 ayat 52. Surat apa? Surat 42 ayat 52. Surat Asy-Syura. Silakan terjemah langsung. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu atau Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab atau Al-Quran, dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Insyaallah ini ilmu dijelaskan oleh Allah seperti apa? Ruh. Seperti ruh. Allah namakan Quran itu ruh. Untuk kehidupan hati.
hati menjadi sehat, hati menjadi bersih, hati menjadi hidup dengan adanya Al-Quran. Ada rohnya. Kemudian yang keempat, Rasulullah SAW menamakan ilmu itu seperti air. Ilmu seperti air. Hati ibarat tanah. Rasulullah SAW memberikan penjelasan bahwa ilmu ibarat air, hati ibarat tanah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Matalu ma ba'athani Allahu minal ilmi wal huda kamatali asaba ardhan." Ya, kamatali ghaisi asaba ardhan. Perumpamaan aku diutus oleh Allah. Saya ulangi, perumpamaan aku diutus oleh Allah dengan membawa ilmu dan hidayah. Dengan membawa apa? Ilmu dan hidayah. Itu ibarat air hujan yang jatuh ke tanah. Jadi ilmu yang disampaikan Nabi itu ibarat air hujan yang jatuh ke tanah. Bu, kalau ada tanah sesubur apapun, disiapkan pupuk-pupuk yang handal, disiapkan benih-benih unggul, apa manfaatnya kalau nggak ada air? Bisa hidup? Tanah kalau nggak disentuh air, pertama, lama-kelamaan menjadi kering. Setelah kering, tandus. Setelah tandus, keras. Setelah keras, mati. Itu tanah kalau nggak kesentuh, hati juga demikian ini. Hati juga demikian. Jadi hatinya orang-orang yang tidak tersentuh nasihat itu ibarat tanah yang kering. Potensinya banyak tapi tidak bisa hidup. Kenapa? Karena mati. 24 jam coba dipakai untuk apa sekarang? 24 jam. Sampai saya tanya ada beberapa, coba ayo ikut kajian. Berat Ustaz, enggak enteng. Wong sampean tenguk-tenguk lungguh senden sembujung kenek. Engko sing ngoceh ustate. Sing maca ustate, sing mikir ustate, sing nata kalimat, sing gathuk-gathukno ustate. Sampean gelem catet, gak gelem gak masalah, tapi yo kebacut. Ya Allah, apanya yang sulit? Apa yang berat? Tapi kalau begini gak dipaksa, gak berangkat kita ngaji itu, Bu. Betul Ibu? Coba kalau gak ngaji di rumah ngapain? Ya duduk, bodoh duduknya di sini. Cuma dek kono kan, Masya Allah, mulazamah. Nah iya coba, sampai 7 hari diambil 1 jam saja gak bisa. Apa bukan mungkin sudah ditakdirkan celaka oleh Allah Ta'ala? Coba 1 hari, 1 malam berapa jam? 24 kali 7 berapa? Bu, saya minta tolong banget. Nek anaknya sampean gak pinter, ojo dimarahi. Iya. Berapa Bu? 168 jam. Diambil 1 jam, tidak bisa. Untuk duduk sebentar mendengarkan nasihat, tidak bisa. Mungkin sudah ditakdirkan celaka oleh Allah. Coba Ibu renungkan loh. 168 jam diambil cuma 1 jam.
dalam 7 hari ngaji sekali, nggak bisa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tangisi diri kita sendiri. Wis kebacut, Pak. Ya, insyaallah. Makanya ayo perlu dipaksa. Hari-hari pertama itu perlu katanya nanti nggak ikhlas, ndak apa-apa, wis mending gak ikhlas tapi di jalan Allah daripada ikhlas nganggur. Ayo, gak ikhlas tapi diajak masuk surga daripada ikhlas masuk. Sampeyan milih nih. Ikhlas masuk neraka. Ndak apa-apa, memang semuanya itu diawali dengan tidak ikhlas. Semuanya begitu, Ibu. Tapi Anda sudah punya pohon untuk ikhlas, gitu loh. Ibarat orang punya pohon mangga, ya. Sekarang gini, orang yang menanam pohon masih ada harapan untuk mendapatkan buahnya. Lalu kalau tidak bisa gimana? Nggak punya pohonnya bagaimana? Dia akan memetik buahnya. Amal itu nggak bisa didapat kecuali dengan pahala, nggak bisa didapat kecuali dengan amal, bukan dengan angan-angan kosong. Saya dipahami ini. Semua diawali dengan ikhlas. Jungane salat, ojo nggih dalile wong males-males. Percuma, Mbak, sampean sedekah nek gak ikhlas, mending medit tapi ikhlas ngono. Iku dalil teko ngendi sampean temuno? Ayo. Coba ya apa? Percuma masih salat gak khusyuk, mending gak salat tapi ora ketemu. Yuk. Kita kok ngendi dalil gini, kita kok ngendi ngoten lho. Allah yarham. Bon, ini langkah yang kedua. Jadi coba, makanya kalau musim hujan begitu turun hujan 1 hari, 2 hari, 3 hari, besok tanah itu sudah berubah, rumput-rumput mulai tumbuh. Iya kan? Pohon-pohon yang kemarin kering berguguran menjadi bersemi. Air. Nasihat itu ibarat air. Hati ibarat tanah. Tanah kalau nggak disentuh air akan menjadi keras, tandus, mati. Demikian pula hati manusia. Jelas ya? Baik. Ini poin yang kedua. Waktunya sudah habis, Bu. Hah? Karo wong pegel. Ngene iki repot. Nek duwe murid terlalu cerdas ini. Iya. Sudah ya. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis di bawah ke sini. Ada yang ganjel, ada yang kurang enak, baik masalah ilmu, masalah keluarga, masalah apapun silakan. Saya kasih waktu 10 menit, kalau ada silakan ditulis. Saya insya Allah akan belajar untuk membantu. Tapi yang tidak punya masalah nggak usah dipaksa bertanya. Ada Ibu? Ada pertanyaan? Ada nggih? Ya, silakan. Pak, mic-nya Pak. Oh, gak bisa. Mboten nutut. Ibu. Bisa. Agak maju sedikit Bu ya. Agak maju sedikit monggo. Nggih di situ mawon.
Ada di dalam satu grup saya itu bahwa ada satu orang itu yang berusaha memposting kajian-kajian yang head to head antara satu ustaz dan ustaz yang lain, yang mana itu judulnya maksudnya sangat provokatif. Jadi saya juga antara terutama itu yang di paling menemukan itu yang antara saya yang bagaimana menyikapi ini, karena teman-teman sudah mengingatkan tapi karena di dalam Quran itu ada grupnya yang grup non-muslim, kan kami juga mengkhawatirkan maksudnya menjadi-jadikan Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebaiknya itu dinasihati dengan cara yang baik dan yang mengena. Pertama, coba ditanyakan kepada yang bersangkutan, apa visi misinya memposting kajian seperti itu. Itu pertama. Yang kedua, harus diingatkan bahwa memposting materi-materi yang sifatnya benturan-benturan itu bisa merusak hubungan. Bisa merusak hubungan. Ini harus disampaikan kepada yang bersangkutan. Ditambah lagi di situ ada grup orang-orang selain Islam. Ini sangat tidak bagus. Ya. Sangat tidak bagus. Karena seperti kita membuka aib keluarga di mata orang lain. Disampaikan aja pesan-pesan dari Nabi, ya. Seorang muslim itu haram darahnya, hartanya, kehormatannya. Artinya apa? Tidak boleh kita mengganggu 3 hal dari kaum muslimin. 3 hal ini. Kehormatannya tidak boleh dikotori, darahnya tidak boleh dialirkan, hartanya tidak boleh diambil. Nah, kalimat postingan itu nanti bisa berpotensi adu domba. Coba disampaikan, ini nanti bisa berakibat bisa bermuara namimah. Namimah itu bisa benturan, tidak karu-karuan. Ya, sangat tidak bagus begitu tuh. Dan saat ini kita nggak usah mengkonsumsi si fulan ngantem fulan, jangan disebut. Ayo kita belajar aja dulu. Sekarang ini kita waktunya apa? Ayo belajar Al-Quran ini dengan sebaik-baiknya, mendalaminya dan menyibukkan diri dengan ilmu. Sudah itu aja dulu. Belum kelas kita untuk mengikuti acara perbedaan pendapat, belum kelas kita. Perbedaan pendapat itu luas, Ibu. Jelas ya? Dan kita pun juga jangan sok. Nanti satu misal tentang perbedaan pendapat, harus betul hati-hati dalam masalah perbedaan pendapat. Karena khilafiyah itu sangat luas. Dan bukan wilayah kita membicarakan seperti itu. Ada mekanismenya. Gak setiap tempat, gak setiap momen bisa dibicarakan masalah khilafiyah itu. Ya, jadi sekarang kalau boleh saya anjurkan, satu, dinasihatkan kepada beliaunya yang bersangkutan, ya Bu, ini bisa bernuansa, berpotensi adu domba. Kenapa? Karena ini saling membenci antara yang satu dengan yang lain. Jelas ya? Nah, kalau sampai terjadi muncul kebencian karena postingan itu, ibu yang posting tadi itu tanggung jawab penuh atas problem-problemnya nanti. Nah, berani tak gitu loh. Jelas ya? Diingatkan aja dengan cara yang baik, yang penting dengan cara yang baik.
Ibu, kalau jenengan posting seperti ini yang masih pemula, ada yang masih belum paham sama sekali, malah bingung nanti gitu loh. Ya, disampaikan aja bahaya-bahayanya itu loh. Dampak-dampaknya itu perlu ditambah lagi, di situ ada orang selain Islam. Apalagi tang sama tang tidak bagus sekali. Ini seperti membuka aib keluarga. Keluarga sendiri aja nggak boleh, apalagi problemnya kaum muslimin, ya tidak boleh gitu. Disampaikan aja itu begitu. Baik, kalau memang tidak ada, saya bersyukur sekali karena dengan Anda tidak bertanya itu beban saya menjadi ringan. Ya, mudah-mudahan jenengan dapat pahala yang besar. Sebab kalau mengajukan pertanyaan itu menyulitkan dan membuat kesulitan pada orang lain itu dosa. Baik, saya rasa cukup, kurang lebih mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.